Di tengah pertemuan bersama Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto bilang ada rencana memasukkan bahasa Portugis ke dalam pelajaran sekolah di Indonesia. Bagi Presiden, hubungan bilateral dengan Brasil adalah penting, sehingga bahasa Portugis menjadi salah satu bahasa prioritas dalam pendidikan di Indonesia. Karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita, karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol. Saya kira itu dari saya. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pelajaran bahasa Portugis yang bakal masuk kurikulum pendidikan bakal ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Menlu bilang pelajaran bahasa Portugis yang bakal masuk kurikulum pendidikan adalah bagian dari relasi baik antara Indonesia dan Portugis. Itu kan tadi baru disampaikan ya, nanti detailnya kapan pelaksanaannya, di tingkat mana, saya kira akan ditentukan oleh kementerian terkait. Sementara Komisi 10 DPR RI menegaskan bahasa Portugis bisa masuk ekstrakurikuler sambil menunggu kesiapan tenaga pendidik yang mumpuni. Komisi 10 juga menyarankan agar pelajaran bahasa Portugis diprioritaskan dengan daerah yang mempunyai kedekatan historis. Bisa dimulai sebagai muatan pilihan atau kegiatan ekstrakurikuler, sambil memastikan kesiapan tenaga pengajar dan ketersediaan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum nasional. Program pengajaran bahasa Portugis ini juga dapat terlebih dahulu diuji cobakan di daerah yang memiliki kedekatan historis dan interaksi sosial budaya dengan negara-negara berbahasa Portugis, seperti di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Lalu bagaimana respons pelajar terkait wacana Presiden memasukkan bahasa Portugis di sekolah? Setuju sih, setuju aja. Lebih ke setujunya kalau bahasa Portugis ini jadikan bahasa minat bukan bahasa wajib. Cuman kalau bahasa wajib nambahin berat siswa aja sih kayaknya. Terus ada pelajaran baru gitu, bahasa Portugis. Tapi kalau mau setuju ada bahasa Portugis, gurunya juga harus bisa mengkawal anak-anak lain juga biar bisa mau belajar bahasa Portugis. Kalau misal gurunya nggak asik, itu bakal mempengaruhi juga sih. Tapi kalau misalnya bahasa Portugis itu ditambah sebagai mata pelajaran pilihan, aku cukup setuju karena siapa tahu banyak orang yang pengen belajar bahasa Portugis. Memang, rencana ini masih diungkapkan dalam pidato Presiden. Publik masih menunggu apakah bahasa Portugis menjadi pelajaran wajib atau pilihan bagi siswa. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto bilang bahasa Portugis akan masuk kurikulum Indonesia. Seperti kita tahu bahwa pelajaran bahasa asing memang penting untuk komunikasi. Lalu seberapa urgensinya bahasa Portugis diajarkan di sekolah? Kami akan membahasnya dengan pengamat pendidikan Retno Listiarti. Selamat pagi, Bu Retno. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi, Bu. Sama-sama Mas Reza. Ya, Ibu, ini terkait dengan bahasa Portugis yang nantinya akan diajarkan kepada para siswa di Indonesia. Dari sisi kurikulum, apakah realistis menambah bahasa Portugis mengingat beban belajar siswa yang juga sudah cukup berat, Bu? Iya, pertama sebenarnya kalau kita melihat kebijakan pendidikan itu sebenarnya nggak bisa atas dasar kemauan seseorang meskipun dia seorang presiden ya. Karena kalau kebijakan pendidikan itu dia harus didasarkan pada pertama adalah undang-undangnya gimana bicara. Kemudian yang kedua tujuan pendidikan nasional sendiri. Ke arah mana tujuan itu dan apakah penting banget ini bahasa Portugis gitu. Kemudian yang ketiga sebenarnya adalah kebutuhan masyarakat. Dan itu sebenarnya tadi sudah disampaikan juga ya misalnya oleh Ketua Komisi 10 ya di mana itu seharusnya
khususnya dengan wilayah yang secara historis dan budaya lebih dekat gitu dengan Portugisnya ini gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah dia itu harusnya disertai kajian dulu. Jadi nggak bisa juga misalnya langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau mengingat pemerintahan yang saat ini sih apapun kalau memang itu political will dan keinginan presiden biasanya dilaksanakan gitu. Nah, Oke. di sini akan menjadi muncul ya pasti kendala-kendala. Nah, kendala yang paling sangat jelas adalah SDM. Apakah memungkinkan sumber daya manusianya, maksudnya guru-gurunya? Karena sebenarnya di perguruan tinggi pun kan tidak ada bahasa Portugis Portugis gitu. ya. Nah, ketika kemudian bahas jurusan itu nggak ada selama ini, ya pasti gurunya juga nggak ada. Dan kalau gurunya nggak ada, lalu siapa yang mau mengajar gitu. Jadi tidak serta merta sebenarnya kita harus melaksanakan itu. Jadi dibuka dulu jurusan di perguruan tinggi negerinya, harus nunggu ada lulusannya dulu, kan baru punya sumber daya manusia gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Dan tadi kalau Bu Hetifah mengatakan bahwa saya melihatnya lebih pada karakteristik gitu. Nah, di dalam kebijakan pendidikan memang ada prinsip yaitu mempertimbangkan karakteristik daerah yang berbeda. Karena Indonesia luas banget dan beragam. Nah, itu memang bagian dari pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Dan yang paling penting sebenarnya partisipasinya. Itu juga disebutkan sebenarnya kebijakan yang baik adalah melibatkan partisipasi publik. Nah, salah satu partisipasi ini harusnya memang yang berkaitan langsung. Seperti tadi ya, peserta didik, gurunya gitu ya, kepala sekolah, dinas-dinas terkait. Ini dinas pendidikan terutama itu memang bagian yang harusnya memiliki partisipasi publik atau dimintai pendapat sebelum kebijakan ini dijalankan. Oke. Uh, SDM yang juga masih menjadi pertanyaan apakah bisa mumpuni begitu ketika memang bahasa Portugis ini diajarkan di sekolah. Tapi jika nantinya diterapkan, tadi seperti Bu Retno sampaikan bahwa kemungkinan besar ketika memang ini menjadi ajakan dari Presiden Prabowo Subianto juga akan digaungkan begitu dan akan diwujudkan oleh orang-orang dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jika ini diterapkan, apakah sebaiknya bahasa Portugis menjadi pelajaran wajib atau pilihan menurut Bu Retno? Kalau menjadi pelajaran wajib, saya rasa akan menjadi beban. Kurikulum kita ini udah terlalu berat ya, Ya. terlalu kebanyakan. Jadi kalau memang bahasa Portugis itu kemudian dimasukkan dalam kurikulum wajib, itu menurut saya tadi kendalanya terlalu banyak dan membebani kurikulum kita. Nah, lalu yang kedua adalah menurut saya kalau memang itu harusnya menjadi pilihan saja, seperti usulan anak-anak tadi. Itu realistis, karena anak-anak paham betul beban juga yang mereka rasakan. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa begini ya, misalnya saja tempat-tempat destinasi wisata yang kerap kali didatangi oleh turis asing. Ya. Misalnya Bali gitu. Nah, di Bali itu juga harus pakai data, karena sebuah kebijakan itu harus pakai kajian ilmiah kan. Misalnya rata-rata dalam 1 tahun berapa turis yang berasal dari Portugal atau negara-negara yang menggunakan bahasa Portugis ya, Ya. itu negara-negara mana aja gitu ya, lalu dia punya kebiasaan untuk datang liburan ke Bali misalnya itu berapa banyak dalam 1 tahun. Nah, kalau secara signifikan ternyata tinggi berarti ada kebutuhan. Nah, kalau ada kebutuhan masyarakat seperti itu atau kebutuhan daerah, maka bisa saja bahasa Portugis ini kemudian masuk ke sekolah-sekolah. Dia bisa saja misalnya menjadi pilihan. Nah, tetapi pilihan pun bisa kalau di wilayah seperti itu tuh ya Bali, tapi harus dasarnya kajian juga ya. Maka bisa saja itu menjadi pilihan utama, dibuat aja begitu. Ya. Nah, itu bisa. Jadi artinya sesuai kebutuhan saja ya. Kalau misalnya di Magelang ya kan nggak butuh itu gitu ya. Atau misalnya apakah kemudian Aceh misalnya membutuhkan itu? Mungkin enggak gitu. Jadi memang harusnya didasarkan kepada basis kebutuhan masyarakat. Didasarkan pada basis kebutuhan masyarakat dan juga mempertimbangkan karakteristiknya, begitu ya Bu Retno ya. Lalu bagaimana cara agar kebijakan ini juga tidak hanya menjadi simbol politik, tapi benar-benar berdampak pada peningkatan kompetensi global siswa? Nah,
ini pertanyaannya bagus gitu. Harusnya itu memang jadi kebijakan itu bisa dilaksanakan atau tidak kan nggak bisa gini ya. Ya. Presiden ngomong hari ini, lalu tahun ajaran baru depan harus masuk kurikulum dan lain-lain. Nggak bisa gitu karena proses membuat kurikulum aja menambahkan satu mata pelajaran dalam kurikulum saja itu berarti sebuah proses panjang yang harus dilakukan. Ya. Dan bahasa Portugis ini sendiri ada nggak dalam undang-undang kita gitu bahwa itu adalah wajib gitu. Jadi maksudnya pilihan wajib di setiap sekolah untuk mengajarkan. Kan selama ini wajib itu diantaranya adalah bahasa Jepang, bahasa Inggris, ya bahasa Arab. Nah memang ada satu lagi, kan ada jurusan-jurusan bahasa memang. Ya. Nah yang sekarang tren dan baru itu adalah bahasa Mandarin. Karena ternyata itu sangat dibutuhkan sehingga memang akhirnya masuk menjadi pilihan utama. Nah sekarang kalau Portugis, apakah kemudian menjadi pilihan utama? Kalau menjadi pilihan utama memang political will atau keinginannya presiden, presiden kan juga harus mempertimbangkan ada nggak SDM-nya. Kalaupun itu misalnya menjadi ekskul seperti usul Ibu Hetifah tadi, ekskul ini pun kan harus ada yang ngajar. Ya. Siapa yang ngajar gitu. Jadi kalau udah ada peminatnya, seperti ada murid tadi bilang, peminatnya ada, tapi sekarang yang ngajar ada nggak? Kalau yang ngajar nggak mumpuni, kan nggak asik kata anak-anak tadi bahasanya. Kalau nggak asik, ya anak-anak juga nggak berminat. Artinya, kalau anak-anak ini tidak berminat, yang ngajar juga tidak punya kemampuan ya, maka hasilnya gimana? Ya udah pasti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan kan begitu. Nah berarti proses pembelajaran itu ketika kan mulai dari perencanaan nih. Ya. Nah lalu perencanaan itu akan dilaksanakan. Setelah dilaksanakan kan kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti apa gitu ketika yang ngajar aja nggak paham gitu. Dan kalaupun misalnya kita memaksakan, oh nanti dibantu sama kedutaan besar Portugis di Indonesia, misalnya begitu ya. Ya. Nah kalau memang itu dibantu, itu pun seberapa kemampuan ya pihak ini untuk mampu menyediakan tenaga pendidik juga kan. Lalu kalau mereka mampu menyediakan, bisa nggak kita membayarnya? Nah ini kan hal yang harus betul-betul dipertimbangkan gitu. Jadi sebaiknya tidak dadakan. Presiden ingin lalu langsung dilaksanakan. Jangan seperti itu, apalagi kebijakan pendidikan yang melibatkan stakeholder-nya banyak banget. Ya. Tidak hanya dinas pendidikan dan gurunya, tapi juga murid-murid kita. Kan jangan menjadikan murid kita kelinci percobaan ya. Masa untuk anak coba-coba, jangan gitu. Oke. Semangat Presiden untuk membawa bahasa Portugis di dalam kurikulum pendidikan Indonesia ini juga patut diapresiasi, tapi juga harus mengedepankan bagaimana kebutuhan SDM yang sangat dibutuhkan untuk mengajar bahasa Portugis, begitu misalnya Bu Retno ya. Lalu Bu Retno, dalam jangka panjang apakah Bu Retno juga melihat potensi bahasa Portugis menjadi salah satu bahasa penting, terutama di kawasan Asia Tenggara, mengingat tadi Bu Retno juga menyampaikan bahwa yang memang banyak dipelajari di Indonesia adalah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan sebagainya. Sebenarnya kalau Portugis ini memang agak banyak yang tidak mengenal ya, dan menurut saya juga pasti lebih sulit. Malah bahasa Jerman itu kan agak sulit, tapi kita sudah punya pilihan bahasa Jerman tuh udah lama, bahkan sejak Ya. saya sekolah itu udah ada bahasa Jerman ya. Nah kemudian kalau kemudian ini tiba-tiba Portugis, ini memang hal baru banget gitu. Nah kalau kemudian ke depannya ini dilaksanakan, maka tadi prinsip-prinsip pembuat kebijakan pendidikannya harus dipenuhi. Jadi mulai dari perencanaan itu harus masuk kemana dan seperti apa sampai membuka jurusan bahasa Portugis pada perguruan-perguruan tinggi Ya. yang khusus untuk mengajar gitu. Jadi orang menyebutnya sebagai pendidikan tinggi untuk guru. Memang tidak ada khusus, tapi kan masih ada jurusan-jurusan keguruan di berbagai perguruan tinggi seperti UNJ misalnya kalau di Jakarta, UNES kalau di Semarang. Nah itu mulai harus membuka jurusan pendidikan bahasa Portugis. Ya. Dan untuk itu kan butuh waktu lama ya, setidaknya S1 harus 5 tahun. Jadi kita nggak bisa nerapin yang sekarang juga. Kalaupun misalnya Pak Prabowo kelak 2 periode, nah mungkin baru bisa tuh nanti dilaksanakan di periode berikutnya gitu. Jadi nggak bisa juga memaksakan sesuatu yang sebenarnya belum siap. Kita mengapresiasi sih, bisa saja kan bahasa Portugis ini gitu ya, memang kelak ke depan dengan kerjasama yang dengan berbagai negara gitu yang Ya. menggunakan bahasa ini terus meningkat gitu. Ya bisa aja kemudian itu jadi kebutuhan kayak dulu kita nggak pernah terpikir bahasa Mandarin tuh menjadi minat banget anak-anak tuh kita nggak pernah ngira juga. Nah tapi kemudian ternyata itu kebutuhan kan mulailah dibuka banyak sekolah kemudian membuka memang pilihan bahasa Oke. Mandarin gitu itu ya. Jadi memang kalau kedepannya dilaksanakan ya mungkin aja. Tapi tadi penyiapannya harus
sungguh-sungguh dan belum tentu juga memang orang tuh berminat juga. Misalnya saya mau jadi guru bahasa Portugis itu kan soal minat juga ya ketika kita memilih. Jadi kita belum tahu sebenarnya situasinya seperti apa karena Oke. bahasa Portugisnya betul-betul hal baru gitu, Yang betul-betul jelas adalah menghentak sih. Iya, Bu Retno, yang jelas adalah ketika memang bahasa Portugis ini berada di dalam kurikulum para siswa, kali ini perlu disiapkan secara matang. Tidak ujuk-ujuk langsung ada, begitu ya. Prinsip pembuat kebijakan juga harus dipenuhi seperti yang Bu Retno sampaikan. Dan juga SDM-SDM ini juga memang harus ada untuk mengajarkan para siswa di Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi reminder untuk pemerintahan kita bahwa segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang agar hasilnya juga lebih baik. Terima kasih sekali lagi pengamat pendidikan Bu Retno Listiarti atas waktunya bersama Sapa Indonesia Pagi. Dan saudara, usai jeda kami ajak Anda untuk melihat persiapan Festival Stand Up Comedy Indonesia atau Suci Fest 2025. Tetaplah bersama kami.